kita semuanya. Mari kita akan berdoa untuk kita masuk di dalam materi Healthy Me, Healthy Us ya. Saya sekali lagi menghargai Bapak Ibu yang hadir bersama-sama. Kita belajar bersama. Saya yakin Bapak Ibu akan diberkati oleh materi ini karena materi yang sangat sederhana dan baik-baik, sangat praktika dan bisa diaplikasikan. Mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kasih-Mu dapat kami rasakan Tuhan melalui segala hal yang baik yang kami bisa terima, yang kami bisa dapatkan dalam bentuk hal-hal yang real dalam hidup ini. Benda-benda yang real, yang baik, yang Tuhan berikan buat kami, rumah, kendaraan, keluarga, atau konsep-konsep yang real, kebenaran-kebenaran-Mu yang mengubahkan hidup kami, kemampuan-kemampuan kami yang kami bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati waktu ini supaya waktu ini menjadi waktu yang mencerahkan setiap kami yang belajar bersama-sama. Kiranya berkat dari Allah Bapa boleh mencerahkan kita semua, kasih dari Kristus boleh kita rasakan, dan pertolongan Roh Kudus boleh terus kita alami dalam kehidupan kita saat ini dan sampai waktu-waktu berikutnya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada waktu ini. Segala pujian buat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan start materi ini ya. Materi ini dikarang oleh eh, ini sih, Les and Leslie Perot ya. Mereka ini adalah suami istri. Mereka ini adalah orang yang fokus di bidang relationship ya, khususnya tentang keluarga begitu. Eh, Minggu lalu sudah dibagikan tentang eh, materi yang berkaitan dengan relasi ya, relasi yang bagaimana orang bisa eh, menyukai kita atau kita bisa berelasi dengan orang lain ya. Nah, sekarang kita akan melihat dari sisi relasi yang bisa diterapkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, tidak hanya dengan pasangan kita, anak-anak kita, tetapi dengan orang-orang yang kita temui, begitu ya. Jadi ada istilah healthy me, healthy us. Kalau kita sehat, kita juga akan mempengaruhi kesehatan orang-orang yang kita temui, ya. Contoh sebagai orang tua misalnya, kalau orang tuanya itu sukacita, memuji Tuhan, penuh ucapan syukur ya, penuh dengan sikap dan kata-kata yang membangun, yang baik, anak-anak itu akan menikmati seperti udara segar itu berlimpah-limpah di rumahnya ya. Dia akan bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat. Tapi sebaliknya, eh, anak-anak itu bertumbuh dalam satu keluarga yang papa mamanya itu stres ya, suka marah, suka eh, menekan ya, tentu suka merendahkan ya, anak-anak akan hidup tidak sehat ya, paling tidak harga diri mereka, citra diri mereka terpengaruhi, mereka tidak bisa mencapai eh, potensi-potensi mereka ya. Di sini ada Pak Daniel yang bisa mencapai profesor, ada yang sebagai rekan yang melayani dalam dunia kedokteran, psikiater, ada yang sebagai ibu rumah tangga. Nah, tentu semakin sehat kita ya ak- akan membawa dampak yang sehat kepada lingkungan yang kita temui ya. Tapi kalau semakin kita tidak sehat, ya tentu
ada dampak orang-orang yang di bawah kita itu terkena ya, terkena. Paling tidak adalah kalau kita ini terluka ya, orang yang terluka, kita akan cenderung mudah melukai orang lain ya, melalui kata-kata kita, melalui sikap kita. Tapi kalau kita ini orang yang sehat, tidak terluka, kita ini betul-betul sehat ya. Misalnya saya jabat tangan ini dalam kondisi tangan saya tidak ada infeksi, maka saya akan berjabat tangan dengan Pak Daniel Ginting, Bu Eva, ya, Ibu Nora, Pak Endi, dengan tidak takut ya. Tapi kalau misalnya tangan saya ini ada infeksi yang sakit, kalau saya diremes tangannya oleh Pak Daniel misalnya, maka saya akan kesakitan. Nah, disitulah. Jadi kalau kayak saya sakit, saya tidak akan bisa enak sekali jabat tangan. Nah, ini gambaran kalau kita sehat, kita menyehatkan orang lain juga ya. Jadi apa itu unsur-unsur kita bisa sehat kalau begitu ya. Eh ini buku dari Les and Leslie Parrott ya. Les ini adalah suaminya, Leslie ini adalah istrinya ya. Namanya itu bisa mirip, Les and Leslie Parrott ya. Mereka itu penulis yang best selling ya di New York Times. Buku-buku mereka sangat banyak sekali. Nah, salah satunya adalah ini ya, yang cukup baru, lumayan baru. Mereka mengajar di sebuah universitas yang satu waktu mereka rindu membagikan materi-materi relasi ya. Ketika mereka mengajukan kepada pimpinan untuk mengajukan kuliah dengan judul relationship atau relasi itu, pimpinan dari universitas bilang ya boleh, tapi tidak ada dana untuk itu ya. Jadi artinya mereka mengajar dengan gratis, tidak ada bayaran apa-apa, tapi mereka lakukan aja ya, karena mereka ingin membagikan ilmu pengetahuan yang mereka punya. Nah, ternyata ketika hari mereka menunggu, mereka takut sekali ini tidak ada orang yang minat ini dengan kuliah relasi nih ya di universitas. Kalau ada kuliah relasi, tidak ada SKS-nya soalnya, hanya kuliah yang untuk menambah pengetahuan bagaimana berelasi dengan orang lain. Nah, ternyata mereka kaget sekali yang ikut 250 mahasiswa, menunjukkan bahwa ada kehausan orang untuk bisa punya kemampuan berelasi, gitu ya. Oke, jadi dan itu sudah berjalan cukup panjang, lebih dari 10 tahun, gitu. Ya, siapa tahu di sini ada dosen yang juga nanti akan membagikan materi-materi ini untuk mahasiswanya. Mereka punya YADA assessment. Ya, YADA itu artinya mengetahui diri atau orang lain ya, knowing ya, tentang knowing others. Nah, itu bisa rekan-rekan eh, ada websitenya Healthy Me, Healthy Us, bisa melihat apa namanya, ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya tunjukkan di sini, pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab kira-kira kita ini self talk kita bagaimana ya. Ada juga yang YADA assessment bisa dicari di website ya. Jadi eh, Bapak Ibu bisa melihat untuk memperkaya lebih lagi ya. Jadi saya langsung aja masuk kepada materi ini ya. Jadi kalau mau healthy you, healthy me ya. Tentu kalau kita bertemu dengan orang yang sehat, kita juga ikut sehat ya. Artinya orang yang sehat itu orang yang menghargai diri kita, yang memberi dorongan kepada kita, yang memberi support ya. Buat saya itu orang yang sehat itu memberi seperti cas begitu ya. Kalau kita ketemu orang itu kita jadi dicas lebih lebih berenergi lagi. Sebaliknya kalau ketemu orang yang kurang sehat, energi kita juga terkuras begitu ya. Nah, kuncinya sebetulnya kalau saya melihat adalah bisa dilihat dari Matius 22, 37 sampai 39 ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebetulnya dari berangkat dari konsep kasih kepada Allah, kasih kepada sesama,
kasih kepada diri sendiri. Ini orang yang sehat. Nah, hanya di dalam bentuk wujud praktisnya, Les and Leslie Parrott ini membuat, materi-materi yang aplikasi ya, aplikasi sederhananya. Kita akan coba melihat, sedikit tesnya ya, contoh sedikit tes yang kita bisa lihat, tes tes kita ini ngomong pada diri sendiri, ya. Kita ini sehat itu salah satunya kita ngomong pada diri sendiri, ngomong pada diri kita sendiri itu isinya apa ya. Contoh misalnya, ini sebuah tes saja kira-kira, kita menyelenggarakan pesta makan malam dan semuanya berjalan cukup baik, kecuali makanan penutup. Nah, kita lupa mengambil kue untuk kue es krimnya, jadi untuk makanan penutupnya itu nggak sempurna begitu ya. Udah disediain, udah disiapin, nggak sempurna di situ. Lalu kita akan ngomong apa pada diri sendiri? Apa kita ngomong, "Waduh, saya merusak segalanya ini. Saya tidak ingat untuk pergi ke toko roti." Atau, "Siapa yang peduli, malam itu sukses besar." Ya. Atau kita ngomong, "Tentu, pesta makan malam berjalan dengan baik, tapi makanan penutupnya gagal." Nah, jadi kira-kira self talk yang mana yang kita akan ucapkan ya. Jadi kalau self talk, yang ketiga ini ya, yang ketiga ini yang lebih sehat begitu ya dibandingkan yang pertama dan yang kedua. Ya maksudnya ini tidak ada salah benar ya Bapak Ibu, ini hanyalah melihat self talk kita ini arahnya kepada, lebih sehat atau tidak gitu. Misalnya lagi ada pertanyaan atau soal, kita memiliki proyek di tempat kerja yang membutuhkan dukungan tim kita sangat bersemangat untuk melanjutkannya, namun pada sebuah rapat, salah satu kolega kita mengajukan banyak pertanyaan tentang ide kita dan menyarankan kita menunda sampai tim memiliki lebih banyak waktu untuk memikirkannya. Kita kemungkinan besar berkata kepada diri kita sendiri seperti apa? Nah, kalau boleh Bapak Ibu, ini ya, boleh punya pilihan boleh, nggak apa-apa. Jadi kita coba untuk, kalau ada Bapak Ibu ingin apa namanya, ingin menjawab seandainya atau ingin berpendapat boleh ya. Apakah ada yang ingin kira-kira saya akan ngomong atau ditulis di chat itu juga boleh, yang satu 2 3 nah begitu juga boleh ya. Yang ini kira-kira Bapak Ibu akan ngomong apa pada diri sendiri? Nah silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau memberikan, waktu saya ngomong ini mau memberikan, pendapat atau ini ya. Oke. Kita kemungkinan berkata pada diri kita, "Oh, dia mendukung saya atau melawan saya?" Ini self talk yang pertama ya. Kita ngomong pada diri kita seperti itu. Ketika ada tim yang ada seorang yang mengatakan, tunggu dulu ini." Satu teman kita mengatakan, "Tunggu dulu ya." Nah, dia menunda sampai tim memiliki lebih banyak waktu memikirkannya ketika ada sesuatu sesuatu proyek yang ingin kita kerjakan dengan semangat, lalu ada seorang tim bilang, "Tunggu dulu, dipikirkan dulu lebih banyak." Nah, self talk kita ini apa? Kita bisa ngomong, "Oh, dia mendukung saya atau melawan saya?" Atau, "Dia tidak mempercayai saya." Nah, kalau udah begitu, tentu emosinya beda nanti. Atau self talk kita, "Oh, dia mungkin memiliki poin yang bagus." Gitu ya. Nah, jadi itu bicara kesehatan self talk kita ya, kesehatan kita pada ngomong pada diri sendiri. Nah, kata yang paling tepat menggambarkan dialog di dalam diri kita itu seperti apa? Positif, optimis, atau negatif dan penuh kritik, atau netral, ya, atau netral saja. Nah, misalnya lagi kita baru saja membuat
kesalahan besar di tempat kerja yang berpotensi merugikan perusahaan untuk penjualan besar. Kita kemungkinan besar akan mengatakan pada diri sendiri dalam 1 atau 2 hari berikutnya, wah saya mungkin telah melakukan kesalahan, tapi saya masih orang yang berharga. Nah, ini self talk yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan, wah saya tidak berharga, ya. Atau saya tidak pernah mengukur orang yang saya inginkan, atau yang ini tidak peduli sama orang, begitu ya. Yang mana, Bapak Ibu, yang akan isi, ya? Yang lain kita menikmati tamasya yang sangat dibutuhkan bersama teman-teman. Ketika tiba di rumah kita menemukan pasangan kita itu santai di sofa nonton TV dengan sisa pizza dan tumpukan piring cangkir kotor di meja dapur. Kita bisa ngomong pada diri sendiri, saya seharusnya tidak pernah keluar. Hal-hal berantakan ini ketika saya pergi ini ya. Nah, atau kita ngomong pada diri sendiri, pasangan saya ini kelelahan ini ya. Saya akan bersihkan piring itu lalu santai di sofa juga. Atau kita bisa self talk kita bisa seperti ini ya. Saya tidak pernah bisa keluar sendirian. Tidak bisakah pasangan saya setidaknya cukup sopan ya. Nah, bisa self talk kita ini kayak protes gitu ya. Oke. Ketika masih kecil pesan seperti apa yang paling sering kita terima dari orang tua kita? Nah, ini pertanyaan Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau sharing juga boleh ya. Nanti silakan aja ngomong kalau ada yang ingin sharing, memberikan pendapat, memberikan sesuatu, saya terbuka ya. Pesan yang menyemangati, penuh kasih, jumlah pesan yang menyemangati dan kritis yang sama ya, semangat dan kritis, pesan kritis dan menyakitkan. Yang mana yang kita paling banyak terima ya. Kalau saya sendiri itu seingat saya ya, kurang pesan yang menyemangati ya, kurang sekali pesan yang menyemangati, pesan kritik dan menyakitkan ada. Jadi memang ya kurang kurang pesan yang menyemangatinya. Kalau saya itu terima begitu ya. Bapak Ibu ada komentar tentang hal ini? Oh, oke, mungkin enggak dengar ya. Oke. Bapak Ibu, kalau nanti ada komentar, silakan ya Bapak Ibu ya. Eh, oke, saya lanjut lagi. Kita akan keluar kita akan keluar untuk malam hari ini dan ingin mengenakan salah satu kemeja favorit kita. Baru saja ini baru saja menyelesaikan siklus terakhir di mesin cuci, maksudnya kita memasukkan dalam pengering dan pengering itu korsleting. Benar-benar mati, tidak ada listrik. Baju kita benar-benar basah. Kita menyadari ini tidak akan kering pada waktunya untuk kita memakainya. Apa kata-kata yang kemungkinan besar akan kita katakan pada diri sendiri ya. Wah, saya tidak tahan dengan ini. Seluruh malam saya ini hancur ya. Atau kita ngomong tidak masalah, saya akan pakai yang lain ya. Atau kita ngomong ini tidak pernah gagal, ini selalu terjadi pada saya. Jadi ada kata-kata yang lain ya. Jadi yang mana yang kita akan cenderung? Nomor Eh, dua aku. nomor dua, nomor dua ya. Oke ya ini kalau ini berarti ini sehat nih ya. Jadi ini kalau ndak ada ini jadi itu namanya fleksibel ya. Jadi kalau kalau kita bisa ngomong ndak masalah lah ya, satu pakaian ini ndak ada ya pakai pakaian yang lain. Nah, kalau kita kaku ya, nah jadi itu emosinya jadi beda ya. Oke, terima kasih untuk sudah memberikan komentar. Kita membutuhkan bantuan untuk memindahkan barang-barang furnitur berat dan bertanya-tanya tentang kepada teman ya. Pikiran apa yang akan ada dalam otak kita ya? Apakah ini saya terjemahnya pakai Google Deep Deep Translate ya. Jadi memang ini agak
Apakah saya akan memaksa memaksa orang untuk dalam menjadi sahabat itu dia perlu harus tolong saya, yang pertama, atau saya tidak pantas meminta siapapun membantu saya dan lebih baik saya tidak bertanya, atau saya cukup yakin dia bisa membantu, jika tidak, kan dia bisa mengatakannya. Nah, kira-kira Bapak Ibu akan biasanya mana yang Bapak Ibu akan kata-kata yang akan self talk yang Bapak Ibu katakan gitu. Oke, ini salah satu bentuk tes saja ya, bentuk tes. Misalnya lawan tenis kita bicara pada diri kita, tembakanmu buruk, ya. Lalu lalu kita bisa mengatakan kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, kamu benar, ya misalnya teman tenis kita itu mengatakan tembakan yang buruk, dia berkata pada dirinya sendiri ya. Kita mengatakan kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, kamu benar, saya telah melihat lebih baik atau tetap diam. Nah, ini jadi yang mana self talk kita akan atau kita katakan. Oke. Oke, itu kira-kira Bapak Ibu tes yang diberikan yang isi ada di Healthy Me, Healthy Us ya di website itu. Saya sudah mengisinya, Bapak Ibu bisa kira-kira saya sehat nggak nih self talk saya ini ya. Saya ngomong pada diri kita ini sehat nggak? Hmm, dalam penelitian-penelitian Bapak Ibu ya, ternyata self talk kita ini eh, ada berapa puluh persen begitu, 40% ya, bisa 47% itu banyak self talk yang tidak sehat Bapak Ibu ya. Jadi kita ngomong pada diri sendiri yang kurang sehat ya. Misalnya, wah bodoh aku ini, wah aku ini memang wis negatif-negatif semua lah ya, yang membuat kita ini down ya, membuat kita ini tidak optimal ya, tidak bisa mencapai yang terbaik yang kita bisa. Jadi self talk kita itu bisa seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Apa yang kita bisa lakukan untuk untuk hubungan yang menjadi baik, ya. Untuk setiap hubungan yang baik yang kita boleh miliki itu apa yang kita perlu punya untuk kita bisa berhubungan dengan baik dengan pasangan, anak-anak, rekan kerja, apa yang perlu kita punya? Dua kata ini ya, menjadi sehat. Ya tentu kalau fisik oke lah, ini sudah jelas. Tapi yang paling penting sehat mentalnya yang dimaksud di sini. Sehat pemikirannya, sehat dalamnya, ya, sehat kerohaniannya. Nah, bagaimana menjadi sehat itu? Nah, itu sudah dijelaskan tadi ya, kasih kepada Allah, sesama, dan diri sendiri. Nah, karena kenapa perlu menjadi sehat? Karena kalau kita tidak sehat, ya, ketika kita membangun keintiman dengan orang lain, Bapak Ibu ya, hmm, kalau kita tidak menjadi sehat, maka kalau kita tidak menjadi sehat, Bapak Ibu, maka kita itu akan memakai relasi dengan orang lain itu untuk melengkapi diri kita. Jadi akhirnya relasi itu tidak untuk memperkaya orang lain dan menjadi berkat buat orang lain. Akhirnya fokusnya adalah mengisi kekosongan kita. Gitu. Kalau kita ini ada banyak kekosongan, maka kalau kita berrelasi dengan orang lain itu kita menjadi egois. Ya, bagaimana relasi itu untuk memuaskan kita, memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kekosongan-kekosongan atau melengkapi apa yang kosong itu yang kita masih kosong. Padahal yang baik adalah bagaimana kita ini utuh, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya, jadi kalau contoh ya Bapak Ibu, contoh jelas misalnya seorang ayah atau ibu yang
rendah diri. Dia memaksa anak-anaknya dapat nilai yang bagus supaya bapak ibu itu bisa merasakan dia berharga karena anak-anaknya berhasil. Dia bisa banggakan kepada orang-orang lain. Ya, dulu itu saya ingat istri saya itu ketika dijemput papanya sama papa atau orang tua yang lain itu tanya nilainya, ya, anakmu dapat berapa? Oh, anakku dapat segini nih ya. Nah, itu untuk siapa ya? Untuk orang tua untuk bisa bangga ya. Oh, anakku hebat ini ya. Nah, itu jadi artinya orang tua yang kurang penghargaan diri mencari penghargaan diri melalui nilai-nilai atau prestasi anak-anaknya. Nah, itu yang dimaksud begitu ya. Jadi artinya kita perlu sadari, ya kita perlu utuh kalau kita ini mau membangun relasi yang sehat ya. Kalau enggak, kita bisa paksa itu ya, anak itu untuk mati-matian kerja, ya ada itu anak yang ada di-share di WA grup itu ya. Dia itu sampai dipaksa belajar 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 sampai tidak ada waktu bermain. Dia stres, dia protes kepada orang tuanya, ya kasihan sekali anaknya ya. Nah, akhirnya sampai ada yang anak itu bunuh 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 diri karena nilainya yang gagal ya. Banyak kejadian anak-anak yang gagal, mereka bunuh diri. Padahal sebetulnya untuk apa sih harus dapat nilai yang sempurna itu untuk siapa sih? Sebetulnya kan sekolah ini untuk anak itu mempersiapkan diri menjadi orang yang takut Tuhan, menjadi berkat buat orang lain kan. Jadi bukan untuk nilainya sempurna lalu untuk kebanggaan orang tuanya, anaknya bisa S2, S3, tidak ada yang salah ya Bapak Ibu ya, menjadi orang yang punya pendidikan sangat tinggi. Tetapi itu bukan dimaksudkan untuk mendapatkan nilai diri dari sana. Nah, ini persoalannya di sana. Ketika melakukan dapatkan sesuatu itu untuk menopang nilai diri. Nah, itu persoalan di sana, Bapak Ibu ya. Jadi orang mencapai harta yang sebanyak mungkin, gelar setinggi mungkin, jabatan yang setinggi mungkin untuk men- menjadikan mereka punya penghargaan diri. Nah, ini yang salah. Nilai diri kita, signifikansi kita ini bukan dari sana. Signifikansi kita ini, nilai kita ini berharga di mata Tuhan itu adalah dari Kristus yang mati buat kita, dari anggapan Allah kita ini berharga karena kita ini ciptaannya, kita disertai Roh Kudusnya, kita ini di dalam kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, itu menjadi nilai diri kita, Bapak Ibu ya. Saya sendiri mengalami kegagalan dalam menyelesaikan MTH saya, tidak bisa selesaikan proposal dan tesis saya ya. Saya merasa seperti orang bodoh begitu ya. Pergumulan itu bisa muncul ya dalam diri saya, lalu istri saya itu bisa selesai MTH-nya ya. Lalu pelayanan di gereja juga dihentikan ya, di PHK, nggak bisa lanjut. Dan hal seperti itu buat pria itu memukul harga dirinya, ya. Tapi bersyukur karena konsep yang saya miliki bahwa saya berharga itu karena karya Kristus dan anggapan Allah, bukan karena prestasi dan anggapan orang lain. Jadi nilai diri saya itu karena karya Kristus dan anggapan Allah, menolong saya tetap menghargai diri, ya. Akhirnya tahun 2022 itu saya tidak bisa, saya di PHK dari satu tempat, saya akhirnya membuat pelayanan kabel ini ya. Jadi bersyukur banget dari situ bisa eh, apa namanya konsep-konsep yang benar ini menolong sekali untuk kita sehat berpikirnya. Lalu saya punya apa yang saya punya? Yang saya punya adalah kesempatan studi ya. Saya pernah studi di program doktoral ministry. Jadi waktu itu dari program saya lulusan MDiv saat itu boleh langsung masuk ke program DMIN Marriage and Family.
Program itu 3 tahun saya ikut, lalu setelah itu program di MTH beberapa tahun, meskipun di doctoral ministry-nya itu ditutup pemerintah, program itu ya, program DEMIN itu ditutup pemerintah karena ada kebijaksanaan-kebijaksanaan dari mereka. Saya lalu pindah ke MTH, ya itu kisahnya. Oke, saya lanjut lagi. Kita bicara tentang keutuhan ya. Keutuhan itu hidup yang utuh, yang seperti apa ya? Utuh itu bukan berarti tidak ada masalah. Utuh itu tidak berarti kesempurnaan, semua sempurna. Utuh itu bisa berarti merangkul kehancuran sebagai bagian integral dari kehidupan ini. Ini keutuhan ya. Yang mengatakan adalah Parker J. Palmer ya. Jadi orang yang utuh itu ya bisa menerima ketidaksempurnaan, menerima keadaan yang kehancuran ini bagian dari integral dari kehidupan. Karena kita bisa belajar banyak dari sana kemudian. Nah, Bapak Ibu, per- dalam hidup kita ini juga kita ada percakapan internal ya yang kita ngomong setiap hari ya. Itu bisa membawa kita ini masuk kepada makna yang mendalam dalam hidup kita ini atau menghalangi pengalaman-pengalaman yang sangat penting atau membantu kita mengalami lebih lengkap dan signifikan rasa berharga yang di dalam hati kita ya. Oke, saya lanjut. Orang sehat itu bisa menerima depresi, stres, kemarahan, kecemasan, dan perasaan-perasaan emosi yang lainnya. Mereka tidak membiarkan emosi-emosi ini mengatur, menentukan mereka, tapi mereka bisa mengelola emosi ini. Tetap optimis, bahkan setelah mengalami kegagalan, kemunduran, mereka tetap bisa alami kepuasan, tujuan, dan makna. Mereka merasa yakin dan memiliki kelimpahan, cinta kepada orang lain, memiliki kepercayaan diri, serta empati terhadap orang lain. Jadi ini orang yang utuh dan sehat, ya, healthy me. Inilah orang yang healthy me, ya. Orang yang healthy me itu orang yang merangkul kehidupan ini secara utuh, ya. Kan dalam kehidupan ini ada yang namanya lebih dan kurang, sehat dan sakit, senang dan susah, ya. Itulah. Nah, orang yang sehat seperti apa? Orang yang tahu diri, sadar dirinya, saya seperti ini. Orang yang proaktif, ya bukan reaktif. Proaktif itu bisa bertindak berdasar kebenaran, ya. Ketika ditempeling sama orang, dia tidak langsung balas tempeling, pukul, tapi bisa mikir, ya. Apa ya yang Tuhan ajarkan melalui hal ini ya? Bagaimana sikap yang benar ya? Apa prinsip kebenarannya ya? Itu dia bertindak atas kebenaran. Seorang yang tangguh, optimis, percaya diri, empatik, peduli, rendah hati, bersyukur, dan terus bertumbuh. Nah, saudara Bapak Ibu, kalau kita bisa terus bertumbuh seperti ini Bapak Ibu, saya pikir ini suatu hal yang kita akan menyehatkan orang yang ada di sekitar kita Bapak Ibu ya. Orang yang ketemu kita ini akan mendapatkan energi. Ya. Orang yang bertemu kita ini akan mendapatkan kekuatan. Orang yang bertemu kita ini akan mendapatkan suatu inspirasi, kekuatan, atau hal-hal yang baik. Ketika kita bisa seperti ini, kita ini menjadi contoh, kita ini sungguh-sungguh dapat menyalurkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita ini ya. Jadi artinya kalau semakin kita sehat ya, semakin banyak anak-anak kita ini akan meniru seperti kita ya.
pas istri kita juga akan meniru seperti ini ya. Jadi kalau suami istri hidup bersama itu ya, saya menikah 24 tahun, akan banyak belajar satu dengan yang lain itu makin mirip gitu ya. Istri akan makin meniru seperti suaminya, suami akan meniru kepada istrinya. Nah, harapannya kalau kita sehat, yang ditiru yang sehatnya. Kalau kita tidak sehat, ya ini repot ngomongnya ya. Yang tidak sehat seperti apa ya? Oke. Kadang-kadang orang yang tidak sehat, tidak sadar dirinya tidak sehat ya. Egois, reaktif, ya, oh, mudah marah, ya, mudah penuh ketakutan, lalu menuduh orang lain, ya. Eh, baru-baru ini saya itu mengalami peristiwa anjing saya keluar karena menerobos pagar. Ya, aturan di rumah saya itu kalau nerobos pagar itu denda. Kalau keluar tanpa diawasi itu bisa kena denda 500.000 ya setelah ada peringatan. Nah, saya itu kena begitu ya. Saya kena karena sudah 3 kali anjing saya ini menerobos pagar. Ya, anjing saya itu saya kurang rawat dengan baik sehingga kena sakit kulit. Saya nggak ngerti caranya bagaimana, belum ada dana sehingga akhirnya anjing ini ingin keluar saja dan dia berhasil nerobos. Nah, waktu nerobos itu saya kena denda kan. Ya, eh lalu kemudian jadi ini revisi dari yang cerita 2 minggu lalu saya sharing eh, itu tidak ada denda karena nerobos yang kedua itu ya sudah saya kasih alasan. Tapi yang ketiga ini ada orang yang tidak bisa terima ya. Dia minta, "Oh, harus didenda ini ya." Akhirnya eh, dalam itu saya cerita pada seseorang ibu yang dia juga punya hewan di rumahnya yang dibiarkan lepas begitu. Saya ngomong ini bisa kena ini ya. Dia karena ketakutan ketika saya mau ngajak suaminya untuk protes terhadap pada perumahan kami ya, protes terhadap aturan seperti ini. Ibu ini bisa reaktif sekali ya. Lalu kemudian menuduh saya. Wah, pokoknya nggak enak gitu loh. Ya sudah, saya tahu, oh ibu ini reaktif karena dia ada ketakutan-ketakutan ya. Nah, jadi ya menurut saya ini tidak sehat ya. Ya sudah, kalau orang tidak sehat ya saya belajar menerima ya kan. Saya tidak perlu kalau orang tidak sehat saya juga ikut marah-marah ya. Nah, orang tidak sehat ini tidak fleksibel ya, kaku ya, pesimis, pesimis orangnya pesimis ya, tidak aman ya, insecure, tidak peduli, merasa layak ya, dia perlu dapat ini, pantas dapat ini ya. Contoh bicara misalnya masalah keselamatan ya. Oh, saya pantas dapat keselamatan ya. Nah, contoh Bapak Ibu ya. Wah, saya pantas ini untuk kalau saya meninggal itu saya ini nanti yang datang ke tempat saya ini ribuan orang misalnya ya. Ah, jadi ini contoh ya, saya dapat teladan yang baik dari dosen saya namanya Pak John Lim ya. Dia itu bilang, kalau saya meninggal enggak apa-apa yang datang itu istri dan anak-anak saya. Ini suatu kerendahan hati yang luar biasa ya. Dia tidak merasa layak untuk orang harus datang ketika dia meninggal. Padahal dia seorang doktor yang melayani di Seminari Alkitab Asia Tenggara berpuluh-puluh tahun, jadi dosen yang menjadi berkat buat kami mahasiswanya karena dia eh, mengajarkan banyak hal tentang altruistik ya, berpikir tentang orang lain dan beliau juga mempraktekannya. Ya, ketika beliau meninggal itu banyak yang datang ya dari Gereja Kalam Kudus yang di Malang, lalu Seminari Alkitab Asia Tenggara, lalu mahasiswa-mahasiswa dari STT IAA yang ada di Pacet ya, STT IAA eh, dari STT yang diajar oleh beliau dan banyak orang lagi yang datang. Oke, orang yang tidak sehat itu mudah marah, penuh penolakan dan pasif ya. Jadi Bapak Ibu ini contoh
kita dipanggil menjadi sehat. Nah, kemudian dari kasih kepada Allah, kasih kepada eh, sesama, dan kasih kepada diri sendiri. Nah, bagian pertama ini signifikansi yang mendalam ini adalah kita peroleh ketika kita ini percaya kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita memperoleh signifikansi kehidupan yang sangat berharga. Karena kita dibeli dengan darah yang mahal, kita mendapatkan banyak kasih karunia dari kasih karunia, ya. Jadi artinya ketika kalau di dunia ini tidak ada yang lain-lain, orang lain-lain, hanya kita saja yang ada. Ya, Agustinus mengatakan itu, Kristus tetap rela datang mati buat kita. Jadi menunjukkan betapa berharganya kita di mata Tuhan. Nah, ini sebuah realitas, ya. Jadi kalau kita bisa melihat diri kita itu, karena kita ada relasi dengan Tuhan itu, kita bisa merasa signifikan dalam diri kita ini, rasa berharga. Itu sehat, ya. Nah, jadi kalau sempat ditanyakan oleh ada seseorang dosen bertanya kepada mahasiswanya, siapa di sini yang merasakan Tuhan itu mengasihi kamu? Jadi bukan, jangan jangan ada ide, ya, jangan hanya berupa ide saja, tapi betul-betul bisa merasakan Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kamu. Silakan angkat tangan. Nah, jadi waktu itu yang angkat tangan tidak banyak, menunjukkan bahwa ada orang yang hanya ngerti secara ide, tapi betul-betul masuk ke perasaannya ini belum. Sama saja dengan konsep ketika kita tahu bahwa Yesus mati buat kita, belum tentu kita ini merasa saya sangat berharga. Ya, bisa saja itu konsep saja, Yesus mati buat saya, tapi hubungannya ke penghargaan diri kita ini tidak ada hubungan. Signifikansinya ke dalam apa itu namanya hidup kita menjadi signifikan, berharga, bernilai, itu kita tidak rasakan. Nah, saya mengalami pergumulan itu bertahun-tahun, ya, lama sekali. Jadi itu butuh waktu memang. Ya. Tapi karya Kristus jelas memberikan kepada kita signifikansi yang mendalam. Ya. Nilai diri yang luar biasa. Kita sangat berharga di matanya. Nah, kemudian itu dikaitkan dengan self-talk, ya. Self-talk kita ini, kita ngomong apa pada diri kita ini, ya. Kalau kita ngomong pada diri kita ini hal-hal yang siapa kita di dalam Kristus lah, ya. Self-talk kita itu akan membangun kita, ya. Saya anak Allah, saya dikasih Allah, saya milik Allah, saya eh, garam dan terang dunia. Jadi siapa saya di dalam Kristus itu Bapak Ibu bisa mendapatkan di internet, ya. Who I am in Christ, ya. Ada berapa puluh list, ya, berapa puluh list kita ini sangat aman, sangat berharga, sangat diterima, ya. Kita anak Allah dan terusnya, bisa ngomong pada diri kita sendiri, ya. Oke. Secara umum kita aman dalam diri sendiri dan menikmati harga diri yang dalam. Kita bisa menggunakan self-talk ini untuk sebagai alat untuk menjaga martabat dan signifikansi diri kita. Jadi self-talk pada diri kita ini kita bisa pakai itu, yang kita melihat bahwa Kristus sudah mati buat kita mengasihinya, kita menghargai diri kita dengan menggunakan self-talk ini, ya. Berkata-kata pada diri sendiri. Karena orang itu bicara pada diri sendiri itu sejak dari bangun sampai tidur itu dia masih bicara pada diri sendiri. Oh ya, aku mau ini. Aduh, aku kok harusnya enggak boleh gini. Ya, ini orang kan ngomong pada dirinya sendiri, ya. Aku mau ini. Ada orang yang Bapak Ibu sering nggak lihat ada orang mati aku gitu, ya. Dan seterusnya, ya. Macam-macam. Jadi perjalanan kita menjadi sehat Bapak Ibu, ya, tidak pernah selesai. Ya, sampai umur berapapun
kesehatan ini perlu terus kita kerjakan ya dengan self talk yang benar. Kita bicara kebenaran pada diri kita sendiri. Telling the truth to yourself ya. Contohnya misalnya stop kata shielding ya. Stop kata-kata yang menggunakan kata should. Saya seharusnya mengasihi Tuhan lebih banyak lagi. Saya seharusnya lebih banyak berdoa. Nah, ini bicara begini ini memang kelihatannya benar, tapi ini tidak masuk kepada realita yang membuat kita ini teraniaya jiwa kita, bukan malah membuat kita ini menambah energi, membuat kita ini makin mengasihi Tuhan, tapi kita akan makin dipenuhi rasa bersalah, ya, rasa gagal, rasa rasa kita tidak berdaya. Tapi kalau kita ganti kata should, ya, shielding, stop shielding. Kata should ini diganti dengan kata saya mau. Saya mau berdoa. Saya mau lebih banyak belajar. Saya mau mengasihi, saya mau melayani, saya mau. Nah, itu akan menolong kita memberi energi untuk kita melakukan goal-goal kita ya. Oke, ini positif self talk ya, ada yang negatif. Yang positif itu I think I can do this. Ya, firman Tuhan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Yang yang pesimis, I can never do this. Aku nggak akan pernah bisa melakukan ini. Orang yang rasional, meskipun orang yang kompeten, yang orang berkemampuan pun masih berbuat kesalahan. Kalau orang yang berpikir irasional, kalau aku buat kesalahan, berarti aku ini tidak kompeten, bukan orang kompeten. Nah, ini irasional ya. Internal control, orang yang kontrol dari dalamnya itu locus of control-nya tinggi, yang sehat. I can influence my environment. Saya bisa mempengaruhi lingkungan saya. Yang external control yang kurang sehat, ya ini semua datang kalau ada nasib baik. Nah, bergantung nasib baik ya. Nah, oke. Kalau di positive self talk itu problem itu merupakan tantangan ya. Jadi, I just need some time to figure this out ya. Saya butuh waktu untuk memikirkan hal ini. Tapi kalau orang yang negatif self talk, problem itu sebagai ancaman ya. Kalau ini problem sebagai tantangan, menantang ya buat orang yang positif self talk. Kalau orang yang negatif self talk ini problem ini menjadi ancaman ya. Waduh ini nggak mungkin nih bisa ya, begitu. Jadi udah menjadi satu hal yang mematahkan semangat dulu. Ya ini Bapak Ibu ya. Jadi itu yang pertama yang berkaitan dengan signifikan. Jadi kita bisa signifikansi diri kita ini kita pakai self talk ya dalam berkaitan dengan Allah. Kita mendapatkan signifikansi, aktifkan dengan self talk kita. Lalu kemudian kita dalam berkaitan mengasihi Allah ini kita melewati masa lalu kita ya. Jadi artinya bagaimana kita terus maju. Nah, kalau kita ngerem ya mau pakai mobil ngerem ya kita nggak akan bisa terus maju ya. Kalau mata kita tertuju ke spion ya lihatnya ke belakang atau tangki bensin kita kosong, ini bicara kita nggak bisa maju ya. Nah, bagaimana Tuhan ingin kita ini terus maju, merangkul signifikansi kita yang mendalam ini kita terus maju dan makin menjadi orang-orang yang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Ya, saya bersyukur ya saya bisa melakukan pelayanan kabel sampai saat ini 2 tahun sudah berjalan dan materi kabel ini sudah boleh ada di dalam YouTube. Pelayanan ini boleh makin jelas gitu ya. Kami rindu untuk membagikan lebih banyak 1.000 buku kalau Tuhan berkenan ya. 1.000 buku bisa dibagikan lalu materi-materi ini bisa dijadikan course yang bisa dibagikan untuk membangun gereja-gereja Tuhan, institusi-institusi, sekolah atau STT, sekolah-sekolah teologi, materi-materi ini diberikan. Materi-materi ini tidak ada di STT ya. Jadi ketika saya di STT tidak diajarin beginian ya. Jadi harus belajar sendiri. Eh, baca sendiri. Persoalannya kan tidak semua orang punya waktu dan kesuka. Jadi menurut saya materi ini sangat dibutuhkan untuk STT, sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu
eh, jadi harapannya ke depan tetap tiap Sabtu ini kalau Tuhan berkenan ya untuk materi-materi yang baru, kemudian materi-materi yang sudah ada ini bisa dipakai baik orang bisa memanfaatkan lewat YouTube maupun kami datang membagikan materi-materi ini ya. Jadi semoga terus boleh dipakai menjadi saluran berkat. Bapak Ibu boleh ikut mendoakan dan mendukungnya kalau Tuhan memimpin. Nah, ada orang itu Bapak Ibu ya untuk maju, dia misalnya mau menurunkan berat badan ya. Ada dia daripada sikapnya itu proaktif yang melakukan itu diet atau apa, tapi ada orang yang tidak mau melakukan secara proaktif ya. Jadi artinya dia menyalahkan ibunya yang dulu suka kasih makan kok banyak sekali ya. Jadi yang disalahkan itu orang tuanya, kondisinya ya. Ada orang misalnya mau menghemat uang, ya harusnya kan langsung dilakukan solusinya ya. Tapi ini malah mencari alasan ya orang tuanya dulu nggak cerdas, ngasih contoh yang jelek dalam hal ngatur keuangan. Nah, dia nyala-nyalakan begitu, cari alasan-alasan. Ada orang yang waktu mencari teman hidup, calon pasangan tidak berani ya, jadi sehingga tidak punya pasangan. Nah, dia karena malu ya, nah, jadi dia mencari alasan-alasan ya. Ya, jadi Bapak Ibu ada orang-orang yang sikapnya itu mau menghalangi untuk orang bisa maju ya. Jadi ini hasil penelitian ya. Kalau orang membuat alasan-alasan itu malah membuat link ya terhadap hal-hal yang tindakan-tindakan yang tidak memberi keuntungan. Ya, artinya link itu malah seperti magnet dengan tindakan-tindakan yang tidak memberi keuntungan orang itu untuk bisa maju, bisa berkembang ya. Kita akan lihat contoh kesaksian-kesaksian ya dari orang-orang. Caranya melewati masa lalu kita ini bagaimana? Ya identifikasi pemicu emosional kita, lepaskan dan buang alasan-alasan itu ya. Semua alasan belajar kita stop tidak memberikan excuse. Mungkin excuse dalam hal normal masih oke, tapi begitu menghalangi kita buang ya. Contoh ini ya Bapak Ibu orang-orang yang bisa membuang excuse-excuse-nya untuk dia berhasil ya. Oprah Winfrey ini pernah dianiaya, di abuse secara seksual oleh sepupu, paman, dan teman keluarganya. Melahirkan pada usia 14 tahun untuk seorang bayi yang lalu meninggal bayinya. Tapi dia menabrak semua itu, dia tetap berjuang, kemudian dia bisa sukses seperti sekarang ini. Ini contoh Bapak Ibu, orang yang menabrak excuse-nya ya. Artinya menabrak, kalau dia mau pakai alasan itu bisa ya. Dia bisa ngomong, wah saya ini gagal hidupnya karena saya dirusak hidupnya oleh orang lain ya, nah seterusnya seterusnya. Tapi dia melepaskan itu, saya bisa berhasil, saya bisa maju. Nah, akhirnya dia bisa seperti saat ini. Hidupnya terkenal dan sukses istilahnya ya. Ada aktris Charlize Theron yang pada usia 15 tahun dia menyaksikan ibunya itu bunuh ayahnya. Ya, dari lalu alih-alih dia membiarkan trauma itu melumpuhkan eh, melumpuhkannya, lalu dia memakai energinya itu ke dunia acting ya sampai dia mendapatkan Academy Award. Jadi Bapak Ibu ada trauma Bapak Ibu bayangkan ibunya membunuh ayahnya ya. Yang sekarang ini terjadi adik kandung membunuh kakak kandungnya. Ya, ini banyak sekalian ya kejadian-kejadian ini ya. Nah, tapi bagaimana orang tidak memakai excuse untuk membuat dia tetap tidak berhasil, tapi dia mengalahkan itu semua ya, mengubahnya menjadi kemenangan. Ada yang Richard Branson ini ya, maestro bisnis Inggris yang tumbuh dengan
disleksia ya. Disleksia ini tidak bisa melihat huruf, kata, atau angka, atau apa ya. Gagal berulang kali di sekolah. Tapi dia menjadi seorang yang maestro bisnis di Inggris. Ya, seorang bisnismen yang luar biasa di Inggris. Ada yang namanya Bethany Hamilton ya. Ketika 13 tahun dia digigit, diserang hiu yang hampir mematikan dia ya. Dia kehilangan lengan kirinya. 2 tahun kemudian dia berjuang lagi, dia memenangkan kejuaraan selancar nasional ya, tanpa lengan kirinya. Nah, Bapak Ibu, artinya kalau dia mau excuse bisa saja ya. Wah, sudah aku nggak bisa berhasil karena apa namanya lenganku ini sudah digigit hiu. Nah, tapi dia bisa terus meneruskan kehidupan gitu ya, meninggalkan masa lalu tidak menentukan apa-apa, tapi dia melihat ke masa depan, melihat dirinya signifikan di hadapan Tuhan, terus maju dalam kehidupan ini ya. Banyak sekali kisah-kisahnya, ada Jim Carrey yang harus keluar sekolah menghidupi keluarganya saat mereka tinggal di sebuah van ya. Van itu mobil, tapi dia sekarang sukses sebagai aktor misalnya ya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang inspirasional ya, seperti Nelson Mandela yang 25 tahun lebih ada di dalam penjara ya, jadi presiden. Helen Keller ini seorang yang buta, tuli, dan bisu menjadi dosen, jadi orang yang sangat produktif ya, sangat memberkati. Ada yang namanya Winston Churchill ini, Perdana Menteri Inggris ini ya, yang mengeluarkan yang membawa Inggris pada kemenangan terhadap Jerman ya, dengan kata-katanya never give up. Ada Rosa Parks, ada Marie Curie, dan seterusnya seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi ya, artinya kita bisa meninggalkan masa lalu kita ya. Kita bisa gali perasaan kita lewat menuliskan semua yang kita rasakan. Ini dapat menjadi terapi dalam proses pertumbuhan kita ya. Kita bisa menuliskan emosi-emosi kita ini ya. Menuliskan emosi-emosi ini. Nah, ini yang pertama signifikan ya. Berkaitan mengasihi Allah ya. Jadi signifikan kehidupan yang berharga, bisa meninggalkan masa lalu, signifikan melalui self-talk kita, kita mengucapkan kata-kata yang baik, yang membangun, yang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan realitas, ya. Itu kita menjadi sehat, karena ada relasi dengan Tuhan, kita bisa punya self-talk yang sehat, ya, saya anak Allah, saya dikasihinya, saya berharga di matanya. Bagian yang kedua ini dikaitkan menjadi orang yang otentik, ya, kasih kepada diri kita. Otentik, orang yang asli. Ya, Bapak Ibu kalau melihat orang yang asli, bukan palsu ya, keaslian, tentu kita sangat senang bertemu dengan orang yang asli, otentik. Orang yang otentik itu orang yang seperti apa? Ya, orang yang bisa mengasihi dirinya sendiri, yang bisa otentik. Orang yang bisa mengakui frustrasi, mengakui kelemahan, mengakui tidak aman. Bisa membuka hati yang terlukanya, sehingga eh, orang sehat pun bisa membuat dia bisa terbuka dengan keterbatasan, keterlukaan hatinya itu ya, kepada orang lain bila dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan, ini ada 4 faktor ya. Rasakan, katakan, dan lakukan. Ini sangat penting sekali, Bapak Ibu ya. Sangat penting sekali adalah ini seperti orang yang mencoba membawa mobil yang macet ini, mogok ini, dari satu seberang tempat ke tempat lain ya. Ini ada 4 orang ini lagi sedang mendorong ya. Ini 3 polisi, 1 orang kernet. Nah, ketika mereka mendorong bersama-sama, tujuannya adalah ke satu tempat yang sama secara bersama-sama. Nah, maka itulah yang dibutuhkan pikiran, perasaan, perkataan, dan melakukan itu selaras Bapak Ibu ya. Sehingga kita ini menjadi otentik. Semuanya
satu jurusan gitu ya. Nah, di bagian otentik ini, bagaimana kita menjadi otentik? Ya, kita belajar untuk mengungkap titik-titik buta kita. Titik-titik buta itu artinya ada hal-hal yang kita nggak tahu tentang diri kita. Saya harus mengakui, saya masih banyak hal yang saya tidak tahu tentang diri kita ini ya. Tahu-taunya kok ada orang nggak suka sama saya. Ya. Nah ya sudah, saya terima. Nah itu jadi artinya masih ada titik-titik buta yang saya nggak tahu di mana. Nah Bapak Ibu juga boleh memberi masukan kepada saya ya. Kalau ada hal-hal yang saya nggak lihat. Contoh waktu itu seorang peserta Zoom ya, Bu Wahyu itu ketika kami berdua hadir, satu kadang-kadang terlihat, satu kadang-kadang terhilang orangnya, saya dengan istri saya. Lalu Bu Wahyu memberitahu, ya pakailah layar hijau. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya tidak terlalu melihat itu masalah, tapi buat orang lain bisa jadi masalah. Nah, jadi belajar melihat titik-titik yang kita nggak tahu, ya. Oke. Tentu ada banyak hal yang kita ini tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Padahal orang lain tahu. Nah, kalau itu bisa orang lain kasih tahu sama kita, semakin besar titik-titik kita tahu, kita menjadi lebih sehat, ya. Tapi kalau kita nggak mau, nah itu namanya kita tidak bisa menjadi otentik atau tidak bisa menjadi sehat. Itu karena kalau semakin kita tidak tahu, misalnya kita egois ya, tapi kita nggak tahu diri kita ini egois, kita anggap diri kita ini altruis misalnya, padahal sangat egois. Ah, jadi itu contoh Bapak Ibu ya. Orang sangat-sangat sangat-sangat dirugikan. Kalau yang terbalik yang terjadi bagaimana? Orangnya altruis tapi dia nganggap diri egois. Nah, ini baik ya. Karena altruis dia menolong orang meskipun dia anggap dirinya egois misalnya ya. Tapi jangan dianggap terbalik, dia ini egois ya, atau kita ini egois tapi kita nganggap diri kita ini baik. Ya, ini sangat mengerikan Bapak Ibu ya. Saya pernah ketemu waktu saya pelayanan di Porong. Orang yang bunuh istrinya Bapak Ibu ya di Surabaya. Ketika ketemu saya orang itu, saya tahu orang ini ya pernah ketemu di Surabaya, tapi waktu itu ketemunya di Porong, dia bilang, saya ini tidak salah apa-apa loh, saya tidak melakukan pembunuhan buat istri saya. Nah ini yang saya ini merasa susah kalau udah ketemu ngomong dengan orang begini ya. Udah terbukti secara hukum sah dia dihukum karena membunuh istrinya, tapi dia tidak mengakui bahwa dia yang membunuh. Nah, ini susah ngomongnya. Nah, kalau orang begini, orang ini titik butanya sangat banyak, Bapak Ibu ya. Sudah sudah membunuh tapi tidak mengakui dia membunuh ya. Waduh, ini jadi nah kita perlu belajar makanya berani mengakui titik-titik yang kita nggak lihat, orang lain lihat. Nah, Soren Kierkegaard, ini ada patungnya. Ada dua cara untuk dibodohi. Salah satunya untuk mempercayai apa yang tidak benar, yang lainnya adalah menolak untuk mempercayai apa yang benar. Saya yakin Bapak Ibu banyak orang yang dibodohi dalam hidup ini ya. Mempercayai apa yang tidak benar. Contoh, Kristus dianggap hanya nabi saja. Menurut saya ini mempercayai apa yang tidak benar. Ya. Kristus bukan hanya nabi, tapi dia Allah yang menjadi manusia. Lalu menolak untuk mempercayai apa yang benar. Ya. Orang menolak Kristus sebagai Tuhan, menolaknya sebagai juru selamat. Ya, rugi sendiri, ya kan? Wong Kristus datang memberikan pengampunan dosa, memberikan rumah di surga, memberikan Roh Kudus. Allah tinggal dalam hati, divine nature itu tinggal dalam hidup kita. Memberi hidup berkelimpahan secara rohani, menjadikan kita anaknya, memberikan kita kemenangan atas dosa, iblis, dan maut, menjadikan kita manusia baru dan masih banyak lagi. Ini diberikan secara gratis, lalu kita manusia menolaknya, manusia membencinya, manusia tidak mau. Nah, ini kan satu kebodohan, ya Bapak Ibu ya, atau satu ketidakmengertian. Nah, tugas kita Bapak Ibu untuk memberitakan kabar baik ini kepada
orang yang kita temui, supaya mereka tahu bahwa ada Kristus yang mengasihi, yang memberikan jaminan keselamatan pasti, ya, jaminan keselamatan yang pasti. Oke. Steven Pinker, ya, seorang profesor psikologi di Universitas Harvard dan penulis 10 buku termasuk How the Mind Works, mengatakan kesadaran diri membantu kita memaksimalkan siapa diri kita. Jadi perlunya kesadaran diri, ya. Sadar diri, ya. Seorang anak yang terhilang itu, dia sadar, ya, ketika dia sudah menghabiskan harta orang tuanya, lalu dia hidup miskin, makan pun sudah tidak bisa, lalu dia sadar, aku di sini nih makan ini rebutan dengan babi, tapi orang-orang yang bekerja, pegawai bapakku itu makan dengan limpah makanan. Udah aku ini kembali saja, ya, mengaku berdosa, menjadi pegawainya bapakku. Nah, tapi dia tidak dijadikan pegawai, dia dipulihkan menjadi anak, ya. Ini contohnya kesadaran diri itu penting sekali, ya. Orang sehat mengenal diri mereka sendiri, tahu kekuatan, batasan, apa yang dia suka, tidak suka, apa yang membawa semangatnya, menurunkan semangatnya, sisi gelap mereka, bagaimana mengatasi sisi gelap. Ya, kita ini punya natur dosa, ya, kelemahan masalah seksualitas, uang, jabatan, dan lain-lain, ya. Jadi saya sendiri lemah dalam hal wanita, misalnya dalam hal seks, karena saya punya latar belakang dulu nonton pornografi waktu masih SD, SMP, SMA, ya, kehidupan yang tidak kudus. Saya tahu kalau saya lihat wanita cantik, saya masih bisa tertarik. Karena itu saya perlu hati-hati sekali, ya. Saya perlu apa yang saya lakukan, ya, saya punya kelompok-kelompok kecil. Saya punya rekan akuntabilitas partner, ya. Saya berusaha membangun seperti itu supaya saya tidak jatuh di dalam dosa seks, dosa perselingkuhan, ya. Jadi kesadaran itu perlu, apakah sadar itu membuat saya tidak jatuh? Tidak ada kata kebal, ya. Saya masih bisa jatuh kalau saya tidak berhati-hati, tapi saya tidak mau jatuh, karena itu saya mau terus bergantung pada Tuhan, terus mencari persekutuan dengan orang-orang seiman untuk boleh menguatkan, mengingatkan saya, mendoakan saya. Saya juga mengakui hal ini di depan orang keluarga saya supaya mereka ikut mendoakan. Saya ingat itu anak saya Faith itu ketika saya misalnya pergi, ya, lihat ada orang pakai pakaian yang seksi-seksi, anak saya yang wanita ngomong, "Papa, jangan lihat yang bagian situ, Pak. Jangan lihat bagian situ." Dia dia melindungi saya gitu, ya. Ya, jadi perlunya kita mengenal diri kita, ya, kita lemah dalam hal apa. Memantau perasaan, belajar bagaimana mengelola perasaan itu, ya. Ini Sambo ini gara-gara tidak bisa mengelola emosi kemarahan, dia kehilangan segalanya ini, ya. Kehilangan jabatan, uang, keluarga, kehilangan kebebasannya, ya. Bapak Ibu ini serius nih, ya. Jadi kalau tak seandainya Sambo bisa mengatur emosinya, melepaskan pengampunannya, mungkin dia sudah naik jabatannya, gitu. Dia masih menikmati kebersamaan dengan istrinya, bisa melepaskan pengampunan, ya, kalau memang yang dituduhkan itu benar. Oke, Bapak Ibu, ya. Jadi bagaimana intinya menjaga titik buta ini seminimal mungkin, ya. Jadi kita makin tahu, makin tahu titik-titik yang buta. Jadi semakin orang sehat ini semakin minimal titik-titik butanya, ya. Nah, persoalannya adalah berani tidak kita ini mencari titik-titik buta kita, ya. Karena kita ini bisa buta terhadap seperti sisi gelap kita, ya.
Contoh bagian mana dari diri kita yang paling membuat kita malu? Bagaimana kita menyembunyikan dari diri dan orang lain ya, bagian-bagian dalam diri kita ya. Ada sisi-sisi gelap. Contoh secara fisik saja saya tuh malu dengan betis saya yang besar ya. Kakinya pendek, betisnya besar. Jadi saya selalu pakai celana panjang gitu ya. Saya enggak pede kalau pakai celana pendek, kecuali hanya sekitar rumah misalnya ya. Nah, ini contoh. Itu fisik. Kalau bagaimana dengan si yang di dalam ya, yang lebih sifatnya mental. Oke, yang bersifat emosi ya, contoh misalnya seperti kesombongan, kemarahan, kecemburuan, kecemasan dan seterusnya ya. Ada dosa-dosa yang iri hati dan lain-lain ya. Semakin kita terbuka, membuka diri kepada sisi-sisi gelap itu, semakin kita lebih sehat. Semakin kita bisa, ketika kita berani menelanjangi itu dan kita boleh apa namanya dibantu, kita lebih sehat ya, lebih lebih menang terhadap itu ya. Jadi kalau ketika kita izinkan anak kita ini boleh cerita kegagalan-kegagalannya, itu menolong mereka bisa menang atas sisi-sisi gelap yang mereka alami. Daripada mereka nggak berani cerita, orang tua ini kita marah, nah ya mereka tertutup. Kalau mereka tertutup, ya mereka terus dikuasai oleh adiksi-adiksi mereka. Nah, kita perlu menjadi orang yang sehat untuk menolong anak-anak kita, pasangan kita, rekan-rekan kita, Bapak Ibu. Nah, kita bisa buta terhadap keterbatasan kita ya. Ini contoh misalnya orang buta ini memegang gajah ini ya. Ya, bisa ini gambaran kita tidak bisa melihat contoh dalam dunia kerja misalnya ada para eksekutif yang dites ya, ada beberapa ratus manajer dari 12 organisasi dites. Ada yang tes akurasi dalam penilaian diri diri tentang kinerja yang superior. Ternyata pemain yang terbaik itu mereka yang tahu bahwa mereka punya batasan. Jadi bukan berarti mereka itu sempurna, tapi mereka yang menyadari ya, para manajer ini, eksekutif-eksekutif yang berhasil ini, mereka ini yang tahu sadar akan batasan-batasan dalam diri mereka. Dan mereka tidak mengabaikan itu, ya. Tapi yang eksekutif yang gagal mencoba untuk mengabaikan kesalahan mereka, menolak menunjukkannya, ya. Jadi mereka tidak bicara saya ini ada terbatasnya. Nah, mereka menutupi itu. Nah, Bapak Ibu, banyak kejadian Bapak Ibu ya. Orang mengalami kecelakaan itu karena tidak sadar dengan keterbatasan-keterbatasan itu ya. Contoh kisah ada seorang yang mendekati tebing, dia berusaha makin dekat, makin dekat, makin dekat, dia kira ini masih masih ada tempat yang keras. Ternyata ketika dia ada di situ itu hanya rumput saja yang lalu dia langsung masuk ke jurang yang berapa ratus kilometer, berapa puluh atau sampai dalam sekali dan dia terluka sangat parah, untung masih hidup. Nah, jadi banyak ketidaksadaran ini sangat membahayakan Bapak Ibu ya. Kita juga buta terhadap egoisme kita. Ya, contohnya kalau dalam percakapan itu kita banyak bicara tentang diri kita atau tentang beri kesempatan orang lain bicara misalnya. Ya, tentu yang bisa tahu itu adalah coba tanya kepada istri kita Bapak Ibu ya. Coba tanya kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak tahu ya, kita anggap diri kita udah oke-oke aja. Tapi coba orang lain yang kasih informasi kepada kita ya. Gara-gara kesalahan yang terbesar menurut Thomas Carlyle itu menjadi tidak sadar apa-apa ya. Kisah Titanic, kapal yang begitu heboh, kuat, besar, jatuh ke dalam, tenggelam ke dalam laut itu bicara karena ketidaksadaran akan keterbatasan-keterbatasan, akan eh,
Lalu ada anak bayi yang terlempar keluar dari mobil, ya karena tidak sadar bahwa ada yang belum tertutup, ada yang belum dikunci ya. Banyak kejadian kecelakaan, perceraian, itu karena ketidaksadaran Bapak Ibu ya. Ketidaksadaran itu artinya tidak tahu, egois, bahwa dia egois, bahwa tidak tahu keterbatasan ini dan itu, akhirnya banyak merusakkan hal-hal yang baik. Jadi orang itu banyak menukar kebenaran dengan kenyataan itu dengan sesuatu yang palsu, yang menghindari fakta, yang hal yang kritis itu ditutupi, ditolak, ya. Tiga hasil kalau kita mau kalau kita mau meningkatkan kesadaran diri itu adalah kita makin menurunkan stres, ya, semakin kita tahu diri kita, siapa diri kita, semakin kita bisa menurunkan tingkat stres kita, memperkuat hubungan kita, dan membuka kebebasan pribadi kita. Jadi ini sangat penting ya. Bagaimana aplikasinya untuk mempunyai kesadaran diri ini ya berani bertanya pada orang yang ada di sekitar kita, anak, istri, orang-orang. Pertanyaannya adalah apakah bisa memberikan info hal-hal yang saya nggak tahu tentang diri saya, misalnya. Adakah saya kalau membuat pertemuan dengan anak-anak itu dengan istri, ayo silakan kasih masukan buat kami. Jadi ya anak-anak boleh memberikan masukan-masukan kelemahan-kelemahan kami orang tuanya. Oke, jadi kalau diberi masukan, bagaimana sikap kita? Jangan defensif, ya, jangan membela diri. Terima dulu, proses dulu, ya. Diproses, kita analisa kalau kita benar, kalau masukan itu benar, ya kita berubah. Kalau masukan itu salah, ya sudah, ya kita terima, kita sebagai masukan saja. Nah, lalu kita terus bagaimanakah melalui umpan balik itu ya kita terus bertumbuh, ya. Nah, kemudian kita menghadapi tetap masih di dalam otentik, kita belajar mengatasi ketakutan-ketakutan kita dengan kejujuran. Ketika ini Vincent van Gogh ya, dia menuliskan jika kita mendengar suara di dalam diri kita mengatakan kamu bukan seorang pelukis, lalu oleh hati tetaplah melukis, suara itu akan menjadi dibungkam. Jadi kalau kita dia ada penulis hebat ya, pelukis hebat. Jadi dia bisa menjadi pelukis, dia tetap melukis saja meskipun mungkin ada perkataan-perkataan yang kamu bukan seorang pelukis. Nah, tapi dia tetap menghadapi ketakutan-ketakutannya. Gairah itu ya, kok passion itu ditemukan kalau kita itu menemukan komitmen kita. Ya, jadi kita komitmen di bidang apa, menemukan komitmen apa. Ya, jadi kalau saya komitmen dalam penginjilan, dalam membangun keluarga-keluarga. Nah, ini memberikan saya passion, Bapak Ibu, memberikan saya gairah dalam pelayanan ini. Saya sangat bersyukur dengan pelayanan kabel ini, sungguh sangat membuat saya bergairah dalam pelayanan ini ya, dalam penginjilan, dalam mengabarkan kabar baik, dalam membaca buku, dalam membagikan materi-materi buku ini berkat yang besar ya. Jadi kalahkan rasa takut ini ya, jadi itu menjadi otentik. Lalu ada paradoks 10 paradok perintah-perintah. Jika bertemu orang-orang tidak logis, tidak masuk akal, dan egois, tetap cintai mereka. Jika kita berbuat baik, orang menuduh kita memiliki motif tersembunyi yang egois, bagaimanapun juga lakukan perbuatan baik. Jika kita berhasil, lalu kita di situ mendapatkan teman-teman palsu ya dan musuh yang sejati, tetaplah berhasil. Kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin akan dilupakan besok, tetaplah berbuat baik. Kejujuran membuat kita rentan, tetaplah jujur. Mungkin kita seorang pria dengan ide yang besar, bisa ditembak jatuh oleh pria kecil jiwanya, ya, dengan pemikiran-pemikiran yang kecil. Karena itu berpikir besarlah. Jadi tetap
kita lakukan apa yang kita anggap benar ya. Yang 7 ini saya nggak ngerti, nggak jelas. Apa yang kita habiskan bertahun-tahun membangun dapat hancur dalam semalam. Tetaplah membangun. Orang-orang benar membutuhkan bantuan, tetapi mungkin menyerang kita. Jika kita membantu mereka, tetaplah membantu orang. Ketika kita memberikan yang terbaik pada dunia yang kita miliki, dan mungkin kita ditendang, tetap berikan yang terbaik. Ya, jadi ini kisah-kisah yang ini ya. Masuk kepada bagian kasih kepada Allah sudah, kasih pada diri sendiri ya, menjadi otentik, mengalahkan ketakutan, mengalahkan ketakutan kita, membuang excuse kita ya. Nah, sekarang kasih kepada diri sendiri, kepada diri, kepada sesama. Ya, bagian ketiga ini adalah kasih kepada sesama kita, yaitu kasih yang memberi diri sendiri. Ya, ada kisah yang baik sekali ya Bapak Ibu. Ada seorang gadis yang bernama Mary Ann. Dia gadis yang lahir dari eh, kondisi yang cacat ya. Dia membenci dirinya karena dia sumbing. Teman-temannya melihat dia bibirnya cacat, hidungnya bengkok, giginya miring, ucapannya kacau ya. Itu yang dilihat temannya. Dan dia sangat minder, rendah diri, sangat dibully. Tapi ada suatu hari menemukan seorang guru yang hebat, seorang guru yang kelas 2 yang disenangi orang-orang, guru yang hanya pendek saja, bulat, tapi orangnya bahagia, ya, orangnya bersemangat. Dia memberikan tes pendengaran kepada semua orang di kelas, ya. Dia ngomong, anak-anaknya suruh menirukan kembali. Nah, lalu dia ngomong misalnya langit biru, apakah kita punya sepatu baru? Orang perlu niru. Nah, sampai waktu gilirannya Mary Ann itu, Ibu Leonard itu berkata, dia membisikkan, saya berharap kamu adalah gadis kecilku. Nah, kata-kata ini mengubahkan Mary Ann ya, menjadi orang yang diubahkan oleh seorang guru ini. Nah, ini ya, jadi seorang yang mengasihi, memberikan dirinya. Ini kasih yang luar biasa. Ini orang yang sehat, Bapak Ibu ya. Bisa mengasihi orang, membangun orang, memulihkan orang, menyembuhkan orang. Kalau kita sehat, kehadiran kita ini memulihkan, membangun, menyembuhkan. Ya. William James mengatakan prinsip dalam terdalam dalam sifat manusia itu ada keinginan dihargai atau diapresiasi ya. Di Bapak Ibu kalau bisa menerapkan ini dalam dunia kehidupan ini ya. Saya ingat itu ada teman saya, Pak Franz, istrinya waktu datang ke rumah saya, dia mengapresiasi gorden. Sederhana, oh gordennya bagus. Saya udah senang gitu ya. Nah, jadi kita memang punya kebutuhan untuk dihargai, diapresiasi ya. Jadi Bapak Ibu belajar ketemu orang mengapresiasi, melihat hal yang baik. Apresiasi lah ya. Apresiasi ini memberikan kekuatan untuk orang berubah. Ya, ketemu hal yang baik. Jadi jangan lihat yang buruknya saja, tapi bagaimana lihat yang baik. Nah, pada bagian ini kita bagaimana menjadi aman secara sosial ya. Ini mengasihi orang lain ini perlu kita menjadi aman secara diri sendiri dengan menghindarkan 3 jebakan, ya, membandingkan diri dengan orang lain, menghindari rasa malu, kepekaan terhadap kritik. Buah dari hubungan yang sehat itu apa? Ya, seperti dua orang kalau sehat itu ketemu, mereka bisa mereka seperti minum limun di padang pasir begitu ya. Kalau dua orang berkumpul, dua orang yang sehat itu, mereka bisa menarik nafas lega, rileks, dapat menjadi siapa diri mereka, saling memulihkan semangat. Mengapa? Karena mereka bisa menjaga kerahasiaan, kejujuran, dan memberikan ruang pribadi. Ya, tidak ruang pribadi itu ada privacy. Yang berikutnya yang terakhir adalah dalam hal langkah memberikan kasih itu ya. Tadi menjadi pribadi yang aman, lalu yang berikutnya ini melangkah ke sepatu orang lain. Jadi artinya berempati. Apa itu berempati? Bisa menempatkan diri kita pada posisi orang lain ya, bisa melihat
hidup ini dari kacamata mereka, dari mata mereka, melihat berjalan di sepatu mereka. Nah, ini memang langka ya, tidak semua orang bisa. Hanya orang-orang yang paling sehat, mahir dalam melatih empati ya, bisa merasa belas kasihan, bisa memberikan cinta kepada orang lain ya. Inti dari empati itu memahami perasaan, keinginan, ide, dan tindakan orang lain. Sementara waktu bisa menjadi orang itu ya, sehingga kita bisa mengerti pergumulannya ya. Ada kisah Bapak Ibu ya, seorang ibu yang anaknya itu rame di satu tempat, di satu public transportation, orang-orang itu rasanya marah, ibu ini kok apa namanya, kok membiarkan anaknya rame ya, buat kegaduhan anak kecilnya ini. Tapi setelah itu ibu itu ngomong, oh ya saya minta maaf ya, saya barusan kehilangan suami saya. Nah, ketika orang mengerti dan bisa berempati, nah orang bisa tidak menghakimi ya. Nah, disinilah Bapak Ibu, empati itu mengekang kritik. Apa yang dilakukan empati itu terhadap hubungan, suatu hubungan? Empati itu mengekang kritik. Orang jadi tidak mengkritik, ya, bisa memahami, berbelas kasihan, mempersingkat konflik. Dengan kata lain, empati itu membuat konflik hilang, ya, tidak menunjuk mencari kesalahan orang. Nah, jadi kita tidak pakai kata kamu yang salah, tapi kita pakai kata kita. Nah, itu menjadikan satu relasi yang jauh lebih baik. Empati itu menanamkan kasih karunia dalam hubungan kita. Empati itu bertindak cepat. Buat kita itu melakukan sesuatu untuk orang lain ya. Jadi ketika orang Samaria melihat orang yang dirampok, dia menolong. Oke, ada Norman Augustine yang ngomong begini. Kita semua pernah mendengar kritik, dia bicara terlalu banyak. Kapan terakhir kali kita mendengar seseorang mengkritik kita dengan mengatakan, kamu mendengarkan terlalu banyak? Oke, Bapak Ibu, saya tutup di sini. Sudah selesai materinya. Silakan Bapak Ibu nanti memberikan masukan. Inilah visi kabel Bapak Ibu untuk supaya keluarga percaya, mengasihi, dan melayani Yesus Kristus. Kami sudah ada materi-materi yang 50-an lebih begitu ya, 50-an materi lebih. Bapak Ibu boleh mendoakan supaya materi-materi ini jadi berkat buat gereja, buat banyak orang. Dan Bapak Ibu boleh mendukung dalam doa, daya, dan kalau Tuhan gerakkan ada dana, Bapak Ibu juga boleh mendukungnya. Karena memang ini berdiri sendiri ya, berdiri sendiri, tidak dimasuk dalam sebuah eh, pelayanan di gereja atau eh, tempat yang lain. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya beri waktu Bapak Ibu memperlengkapi dengan cerita-cerita sehingga materi ini eh, boleh makin kaya dengan cerita-cerita Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin menambahkan dengan cerita, silakan. Saya beri kesempatan. Apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan. Apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan Pak Daniel. Ya Pak, suara saya jelas. Jelas. Ya, baik. Shalom Bapak Shalom. Ibu, shalom Pak Daniel Irot. Shalom. Ya, terima kasih Biasa kehadiran Pak ya sudah Profesor memberikan Ginting. banyak refleksi firman Tuhan ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, salam kenal bagi yang belum kenal ya. Saya ini bertetangga dengan Pak Daniel Irot di satu perumahan. Puji Tuhan ya, Pak Daniel Irot pelayanannya sampai sekarang terus berjalan ya Pak ya. Puji Tuhan. Ya, saya hanya menyampaikan saja satu gagasan yang mudah-mudahan nyambung ya Pak ya. Saya juga banyak belajar ini Pak. Ya, jadi benar sekali bahwa topik kita pada malam hari ini itu seperti yang Pak Daniel Irot sampaikan ya, terkait dengan self concept kalau saya boleh membahasakannya ya Pak. Nah, self concept itu ada yang mengatakan konsep diri, harga diri, ya, citra diri begitu ya. Nah, mungkin sepintas terasa abstrak.
Tetapi kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu nyata sekali ketika kita berinteraksi. Ya, saya menyorotinya dari perspektif sosiologi ya Pak. Karena tadi Bapak sempat menyebut tentang interaksi sosial. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita pernah merasa cemas. Kita pernah merasa gelisah. Bentar ya. Oke. Ya, di dalam ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, perasaan cemas dan gelisah itu terjadi saat kita menilai diri kita sendiri terhadap apa yang kita bayangkan orang lain melihat pada diri kita. So, jadi gitu. Jadi kita membayangkan konsep diri kita terhadap apa yang orang nilai pada diri kita. Gitu. Nah, ketika pada saat kita menilai diri kita itu negatif, ya, maka yang terjadi adalah rasa cemas. Misalkan ya, saya ini dosen begitu ya, mengajar di sebuah perguruan tinggi. Nah, ketika misalkan saya merasa tidak siap, begitu di dalam satu topik yang saya ajar, perasaan cemas itu ada. Ya, mungkin saya tidak bisa nanti menyampaikan dengan baik, ada pertanyaan saya tidak bisa menjawab. Nah, meskipun itu belum terjadi, kadang di dalam prosesnya kita itu sering kali merasa cemas, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Nah, ini dalam satu konteks kehidupan sehari-hari. Ternyata ini diteliti oleh seorang yang bernama Charles Cooley. Dia adalah seorang peneliti dari University of Michigan, Bapak Ibu, dan dia mengembangkan sebuah teori yang namanya cermin sosial, looking glass self. Ya, jadi looking glass self ini adalah sebuah teori yang mau menyatakan bahwa self image kita, self esteem kita, atau identitas diri kita itu salah satunya sangat dipengaruhi bagaimana kita membayangkan orang lain menilai diri kita, bagaimana orang lain memberikan judgment kepada kita, sehingga akhirnya kita membuat sebuah self-concept itu sendiri. Nah, mungkin pertanyaannya begini, apakah apa yang orang lain nilai pada diri kita itu jelek? Nah, kalau saya pribadi itu menyebutkannya begini, ya ada baiknya kita juga mendengarkan pandangan orang lain. Karena kita juga sendiri, seperti yang dikatakan tadi ya, kita tidak bisa melihat sisi-sisi gelap ya, blind spot dalam diri kita. Itu benar sekali. Terbukti ya, ini contoh dalam kehidupan saya sebagai seorang peneliti, ketika saya membuat sebuah artikel, di mata saya, artikel ilmiah yang akan saya publikasikan itu terlihat benar semuanya. Tetapi ketika saya berikan kepada teman saya, di review sama teman saya, banyak kesalahan-kesalahan ejaan. Ada struktur kalimat yang tidak tepat. Nah, pada intinya, disitulah peran dari feedback itu sangat berguna. Orang lain itu sangat berperan positif bagi diri kita. Intinya seperti itu. Nah, tetapi di satu sisi yang lain, kita juga harus mampu untuk melakukan satu refleksi yang positif. Tidak semua kadang penilaian orang lain itu juga baik. Ada kalanya kita juga harus berpikir secara kritis bahwa penilaian yang dilakukan mereka itu kadang-kadang juga ada banyak biasnya. Begitu ya. Sehingga ada kalanya kita juga harus berimbang. Jangan terlalu juga percaya diri terhadap penilaian diri kita, tapi juga jangan terlalu meremehkan orang lain di dalam menilai. Sehingga ini sangat penting. Nah, Bapak Ibu, hal yang mungkin yang sangat penting yang melalui penyampaian refleksi Pak Irot hari ini, yaitu ketika kecenderungan kita sebagai manusia untuk menempatkan diri kita dalam relasi kita dengan orang lain, tetapi penting juga bagaimana Tuhan menilai diri kita sebagai manusia ciptaannya. Kalau saya boleh mengutip ya Pak Daniel Irot,
itu ada di beberapa ayat Alkitab, Pak. Misalkan Lukas 5 ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Yang kedua, Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dalam arti ini saya membahasakan dengan bahasa saya bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan tanpa memandang kesalahan kita di masa lalu. Nah, tentunya penerimaan ini harus disambut dengan keterbukaan kita untuk mau bertransformasi menjadi individu yang lebih baik. Saya kira itu, Pak Irod, yang boleh saya sampaikan. Ya, terima kasih, Pak Irod. Terima kasih yang sudah dibagikan oleh Pak Profesor Daniel Ginting, sangat memberkati, sangat melengkapi juga. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi melengkapi dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk sharing yang tentang penulisannya, sangat lebih real pengertian yang tentang blind spot kita ya, tempat yang kita jadi lebih bisa lebih ngerti, lebih jelas lagi. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan, Bapak Ibu? Di sini kita memang saling memperkaya ya, saling memberikan masukan yang berguna menjadi kita saling memberkati gitu ya. Terima kasih. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin meresponi, menambahkan? Silakan. Apakah ada? Pak Wahyudi? Iya Pak. Silakan Salam. Pak. Shalom. Ya, saya mungkin ingin sharing juga. Ya, silakan Pak. Ya, tadi dari Pak Daniel bagus sekali ya. Saya mungkin hanya ingin menginformasikan yang mungkin semua juga udah tahu sebenarnya. Bahwa di dalam diri manusia itu, menurut firman Tuhan itu dinubuatkan, Pak. Dinubuatkan di dalam 2 Timotius 3 bahwa manusia akan datang masa yang sukar dan manusia akan mengasihi dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, istilah mengasihi diri sendiri itu ternyata tidak sama dengan kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang mengatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu beda banget. Itu beda banget. Nah, itu manusia akhir zaman ini ternyata punya gangguan kepribadian, Mak. Itu penyakit, sebenarnya jenis penyakit sosial, gangguan kepribadian yang disebut dengan istilah narcissistic personality disorder. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu itu. Nah, kalau saya ceritakan secara detail berkaitan dengan hal ini mungkin panjang, tetapi ada beberapa poin berkaitan dengan perasaan orang-orang yang punya gangguan kepribadian ini. Nah, ini yang sebenarnya menjadi antitesis dari tadi Pak, bagaimana mawas diri, bagaimana citra diri, itu ternyata ini musuhnya, yaitu penyakit ini namanya gangguan kepribadian narsistik ini. Nah, ciri-cirinya apa? Pertama, perasaan kepentingan diri yang berlebihan. Nah, orang dengan gangguan kepribadian atau NPD ini sering merasa bahwa mereka lebih penting daripada orang lain dan mengharapkan pengakuan tanpa pencapaian yang sesuai. Nah, ini ciri khas yang pertama. Yang kedua, fantasi akan keberhasilan, ya. Fantasi akan keberhasilan, kekuatan dan kecantikan misalnya ya. Mereka cenderung memiliki fantasi yang berlebihan tentang kesuksesan, kekuatan, kecerdasan atau daya tarik mereka sendiri. Ini ciri khas yang kedua. Ciri khas yang ketiga,
kebutuhan akan pujian dan kekaguman yang berlebihan. Ya, mereka terus-menerus mencari pujian dan kekaguman dari orang lain. Itu ciri khas yang ketiga. Ciri khas yang keempat, perasaan berhak. Berhak artinya bahwa orang dengan NPD sering merasa bahwa mereka berhak untuk diperlakukan dengan istimewa dan mengharapkan orang lain untuk mematuhi keinginan mereka. Nah, ini penyakit, ini gangguan kepribadian, Pak. Ya, NPD. Lalu yang kelima, eksploitasi hubungan. Mereka sering memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan perasaan atau kebutuhan orang lain. Nah, ini narcissistic personality disorder itu seperti itu. Lalu kurangnya empati. Orang dengan NPD seringkali tidak mampu atau enggan mengenali atau merasakan kebutuhan dan perasaan orang lain. Lalu yang ketujuh, iri hati atau keyakinan bahwa orang lain iri pada mereka. Mereka mungkin merasa diri merasa iri pada orang lain atau percaya bahwa orang lain iri pada mereka. Lalu yang terakhir tuh sikap arogan dan sombong. Ini yang paling parah ya. Mereka cenderung bersikap sombong dan meremehkan orang lain. Nah, saya merefleksikan ini, saya mendapatkan informasi yang cukup valid ya berkaitan dengan gangguan kepribadian yang disebut NPD. Ternyata Tuhan itu sudah menyediakan solusinya supaya kita tidak bertumbuh dengan NPD ya. Tetapi kita harus belajar kepada Yesus Kristus. Yesus mengatakan, "Hai, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Lalu berikutnya Yesus mengatakan, "Pikulah kok yang kupasang," gitu ya. Sebab bebannya ringan. Ya, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi ini memang sebenarnya harus diantisipasi oleh kebanyakan orang percaya ya. Bukan kebanyakan ya, semua orang percaya, orang yang bertuhankan Kristus, itu harus berpikir bahwa pertumbuhan sisi yang paling penting dari dalam, secara internal itu adalah pertumbuhan karakter ke arah Kristus. Supaya tidak terjangkit penyakit yang saya sebutkan tadi, yang disebut NPD, yaitu Narcissistic Personality Disorder. Nah, ini hanya menginformasikan saja Pak, bahwa kita ini punya Tuhan yang luar biasa dan memberikan Roh Kudus kepada kita dalam rangka supaya kita belajar kepada Yesus yang rendah hati dan lemah lembut. Saya kira itu yang ingin saya share dari refleksi dari materi pada malam hari ini. Terima kasih Pak Daniel. Ya, terima kasih Pak Pendeta Wahyu. Jangan ditutup dulu videonya Pak. Minta nanti Pak Tim, Pendeta Timotius nih untuk menutup nanti di dalam doa sebentar lagi. Jadi mungkin statement saya adalah ini ya, penutup itu adalah kalau kita tidak sehat, tidak utuh, maka kita akan memakai orang lain dalam relasi kita ini untuk membuat kita jadi utuh atau mengisi kekosongan kita. Jadi kita akan memanfaatkan orang lain. Jadi sehingga yang benar adalah apa? Kita perlu terus menyehatkan diri kita sehingga kita tidak memanfaatkan orang lain untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan kita, tapi kita bisa menjadi saluran untuk memberkati orang lain ya. Jadi kita diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Kita dihargai oleh Tuhan menjadi memberi penghargaan buat orang lain. Kita dikasih oleh Tuhan mengasihi orang lain. Kita tutup dengan doa. Saya minta Pendeta Timotius untuk boleh tutup memberkati kita dengan doa berkat. Bisa Pak Tim mendoakan kita? Baik Pak. Oke. Mari saudara sekalian kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang berharga di mana kami boleh belajar tentang kepribadian kami, supaya kami semakin hari bertumbuh di dalam karakter yang sehat, yang tidak hanya menebar citra diri dan mengejar pencitraan, tetapi benar-benar menampilkan karakter yang sehat
yang sesuai dengan desain Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Pak Daniel Irods yang sudah menjadi pemateri pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu ini, tambahkan hikmat, bijaksana, kemampuan untuk terus mengupgrade diri dan bahkan hidupnya semakin menjadi berkat bagi banyak orang melalui pengajaran-pengajaran yang sehat, yang baik, yang dikemas di dalam bentuk materi-materi di kabel ini. Kami berdoa untuk semua yang hadir di room ini, kiranya Tuhan juga memberkati, melawat satu demi satu anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan siapapun yang bergabung di dalamnya, supaya Tuhan juga memberkati perjalanan hidup kami ke depan. Karena dunia ini semakin carut-marut, semakin penuh dengan berbagai kreativitas dosa yang menyelinap ke dalam kehidupan dan perilaku sosial manusia. Namun kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan campur tangan melalui kuasa Roh-Mu yang telah Engkau karuniakan kepada kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, memperhatikan apa yang harus kami kerjakan dalam rangka pembentukan karakter dan bahkan supaya kami boleh terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, memperkenalkan diri pada sebanyak mungkin orang bahwa kami adalah anak-anak terang yang harus menjadi berkat, membawa mereka, memperkenalkan kepada mereka terang itu, yaitu Kristus yang tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, menyerahkan masa depan hidup kami, perjalanan rohani kami dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur untuk pertemuan ini dan mengakhiri dengan terus berharap kepada Tuhan untuk memimpin, memberkati setiap pribadi, setiap keluarga, setiap komunitas di mana kami berada. Terima kasih, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus yang dinyatakan dengan sempurna di atas Kalvari, dan di dalam persekutuan hikmat pimpinan Roh yang Kudus menyertai kita hari ini sampai seterusnya, sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir semuanya. Tuhan memberkati kita semua.